Welcome back to my channel. Jadi selamat datang di kanal Bola Plus. Jadi hari ini saya mau bahas uh, FIFA Matchday Timnas Indonesia yang kemarin dua kali friendly match ya. Yang pertama menghadapi Cina Taipei atau Taiwan dan semalam lawan Lebanon di match keduanya. Oke, langsung kita masuk aja ke intronya. Oke, yang semua juga sudah pasti nonton dan pastinya ini pertandingan yang sangat ditunggu-tunggu. Banyak netizen fans sepak bola Indonesia khususnya timnas. September ini adalah match yang paling ditunggu oleh semua insan sepak bola Indonesia gitu ya. Karena apa? Karena bulan depan di Oktober nanti Indonesia akan masuk di round keempat atau babak terakhir grup penentuan di kualifikasi Piala Dunia. Jadi Indonesia tergabung di grup B menghadapi tuan rumah sendiri yaitu Arab Saudi dan juga Irak yang pernah ketemu dengan Indonesia di babak kualifikasi round 2 sebelumnya ya, round 2 kemarin yang setelah menghadapi Brunei kualifikasi di ronde pertama itu. Nah, jadi kemarin akhirnya pertandingan selesai dengan skor 0-0 dan match yang pertama menghadapi Cina Taipei kemenangan besar 6-0. Memang kemenangannya sudah pasti diprediksi oleh semua orang, cuman skornya memang agak mencolok, tapi memang ini adalah kali pertama Cina Taipei menghadapi Indonesia dengan skuad yang sudah full, banyak pemain naturalisasi. Jadi Cina Taipei ini atau Taiwan ini adalah pengganti dari match sebelumnya yang sudah dikonfirmasi adalah Kuwait yang akhirnya membatalkan seminggu atau 2 minggu menjelang September atau FIFA match ini dimulai ya. Akhirnya ini isunya sih karena ada konflik internal di negaranya ya, cuman nggak tahu juga, cuman katanya justru di match kedua dia bisa main di tanggal 8 atau 9, tapi saya juga belum tahu ada konfirmasi memang Kuwait ini membatalkan semua pertandingan FIFA Matchday itu, tapi belum ada konfirmasi resmi dari berita manapun yang saya cek dan recheck ya. Oke, jadi beruntungnya memang ini kita akhirnya dapat penggantinya ada Taiwan, Cina Taipei. Yang netizen banyak mikir mungkin Bangladesh lagi, cuman enggak. Dan saya agak sedikit agak senang meskipun pastinya ini belum pasti akan teruji karena menghadapi Cina Taipei akhirnya Patrick Kluivert membuktikan dia akhirnya bisa dan mau untuk kembali menggunakan formasi 4 back. Memang sih formasi ini memang fleksibel banget karena biasanya kan Indonesia itu di pertandingan resmi ya masih meneruskan warisan dari Sintayong dengan formasi 3 back tengah. Meskipun back tengahnya itu nggak harus back tengah murni ya. Ada yang dipaksakan seperti Calvin Verdong dari full back atau wing ke kiri difungsikan sebagai back tengah kiri gitu. Maupun Kevin Dix yang atau Sonny Walsh full back kanan difungsikan menjadi back tengah kanan. Yang pastinya menghadapi Taiwan artinya bisa bereksperimen Patrick Kluivert ini dengan memasukkan beberapa pemain yang biasanya jarang main inti atau mungkin jarang dipanggil di DSP 23 pemain itu. Agak sedikit berbeda dari yang banyak netizen prediksi bahwa duetnya adalah Rizky Ridho dan juga Jordan Amat yang memang keduanya sudah main tampil bersama di Persija di Liga musim ini keduanya gitu. Tambahan beberapa pemain lainnya yang jarang dimainkan inti seperti Eleno Renders, Beckham Putra juga akhirnya dimainkan juga starting gitu. Tidak banyak perubahan dan yang kita lihat adanya kembalinya Mark Klok yang dipanggil oleh Patrick Kluivert gitu. Jadi ternyata itu dia main di kualifikasi Piala Asia kalau nggak salah ya. Nggak salah itu dia. Tapi itu saya nggak mau bahas karena akan terlalu panjang untuk bahas spesifik 2 match ini. Jadi di atas kertas itu hasil dengan 6-0 ini buat saya bagus untuk menaikkan kepercayaan dari semua pemain maupun tim secara keseluruhan. Jadi menghadapi match keduanya yaitu menghadapi Lebanon yang menurut saya ini the real uji coba gitu karena mereka mungkin mereka dari sama-sama dari tanah Arab, dari Jazirah Arab dan yang akan Indonesia hadapi di grup nanti di ronde 4 di Arab juga, cuman bedanya mungkin pertandingannya agak sedikit berbeda ya, udara atau cuacanya gitu. Pemain inti kebanyakan disimpan di match pertama dan match kedua kemarin. Sepertinya ini memang gambaran dari
tim yang akan digunakan oleh Patrick Kluivert di nanti menghadapi Arab Saudi dan juga menghadapi Irak. Kembali juga akan formasi kita lihat dengan 3 back, tapi saya sebenarnya agak telat nonton, cuman sempat bingung ini formasinya berapa gitu karena Kevin Dix main dan Calvin Verdong main, sedangkan Diam Jens juga main. Sedikit agak ini ya, ternyata Calvin Verdong dan Kevin Dix yaitu dia kembali lagi difungsikan sebagai pendamping back tengah murninya gitu. Jadi it says yang sangat kita nantikan pastinya netizen juga banyak berharap 2 pemain baru tambah di kemarin setelah di semua WNI ya, Mauro Gilstra dan juga Milano Jonathans. Di match pertama Milano Jonathans dan Gilstra masuk babak kedua, minim peluang. Mauro Gilstra, Milano Jonathans juga minim kreasi, mungkin karena baru adaptasi, dan kemarin lawan Lebanon sudah mulai memperlihatkan skill individunya yang orang bilang mirip Arjen Robben. Kalau menurut saya sih nggak mirip Arjen Robben ya, lebih mirip ke Ronaldo atau Cristiano Ronaldo muda gitu, dengan agak sedikit kakinya agak sedikit kurus panjang tetapi cepat gitu. Jadi kita pernah maksudnya yang pernah lihat Ronaldo di MU kayak gimana kan, bahkan sempat banyak diragukan dia akan performanya atau karirnya lama kan di sepak bola, tapi ternyata sampai umur sekarang 40 tahun Ronaldo masih bertahan gitu, karena memang merubah semua, menambah kekuatannya gitu dari seluruh rangka tubuhnya gitu. Dan ya bukan gak mungkin Milano Jonathans juga akan seperti Ronaldo. Semua bilang seperti Arjen Robben. Kalau menurut saya Arjen Robben itu agak sedikit kaku ya dari bentuk atau tubuh geraknya gitu. Cuman emang lebih full skill. Makanya memang dia seperti Ronaldo Luis Nazario, gampang kena back atau pemain belakang, pada saat itu gampang juga ya terkena gitu kakinya, karena dibilang kan juga sepatu kaca gitu, jadi cepat gampang pecah atau cedera. Cuman yang kemarin saya lihat belum padunya Milano Jonathans dengan Yakob Sayuri maksudnya. Jadi Yakob Sayuri ini bermain di fullback kanan lagi. Kalau kemarin dengan Egy menghadapi China Taipei, Taiwan, ini dengan Milano Jonathans. Yakob Sayuri selalu supporting atau selalu bermain di belakang permainan dari Milano Jonathans ya, saling. Tapi saya lihat kebanyakan dia nggak dapat bola, atau mungkin Milano Jonathans grogi atau nervous gitu, atau memang perlu tos-tosan dulu dengan Yakob Sayuri. Saya lihat Yakob Sayuri ini cepat gitu, jadi jadi cepat ngumpan kemana, termasuk ke sisi sejalur dengan dia gitu, dengan Milano Jonathans. Cuman Milano Jonathans pada saat saya beberapa kali lihat 2-3 kali momen itu Yakob Sayuri membuka ruang malah ngopernya ke itu ya, itu kita nggak bisa bilang negatif juga ya, tapi mungkin apa karena instingnya atau dia memang sepersekian detiknya harus menentukan kemana gitu, atau memang karena usia masih muda gitu. Tapi beberapa kali dia mencoba pergerakan yang pada saat momen untuk men-shoot atau shootingnya tuh nggak dapat momennya gitu, keburu ditutup, keburu disergap, keburu di blok gitu oleh lini belakang dari Lebanon ya. So far permainan nggak banyak berubah yang saya lihat permainan dari timnas. Cuman penguasaan bola, entah nih, saya nggak bisa memastikan Lebanon yang sekarang apa Lebanon yang dulu pernah kita lawan ya, waktu zamannya Bambang Pamungkas, Eli Aiboy, Kurniawan Yulianto gitu, Ponario Astaman. Karena dulu memang pada saat kita masih melokal, kalau nggak salah juga belum masuknya Cristiano Gonzalez ya, kita masih bangga dengan produk dalam negeri. Lebanon itu ya kita tuh sulit untuk mengalahkannya juga sih gitu. Tapi kalaupun kalah tipis atau draw gitu menghadapi Lebanon, ini sebuah kesulitan. Tapi kalau kemarin memang pada saat kita memegang ball position yang lumayan lama gitu untuk pertama kalinya gitu. Tapi saya melihat dari sisi Lebanon juga, karena dia bermain juga tidak terbuka gitu, lebih merapatkan, lebih membiarkan lawan untuk memegang bola lebih lama untuk siap pada saat gagal melakukan serangan, akan melakukan serangan balik gitu, counter attack apapun itu gitu ya. Jadi negatif football sekali yang saya lihat. Dan juga baru kali ini saya lihat, meskipun Indonesia menghadapi Lebanon nggak sering-sering banget, tapi ini sorry itu saya bilang ini mainnya busuk banget. Dia Lebanon ini nggak saya lihat sebagai timnas Lebanon yang dulu kita anggap mainnya ya setara
Kuwait setara Qatar, Jordan gitu. Qatar yang dulu ya, bukan Qatar yang sekarang, udah lebih hampir selevel Arab Saudi lah. Jadi mainnya sangat kasar, sangat keras. Dan wasit ini asal Korea ya, kalau nggak salah, Jepang, Korea kalau salah. Awal-awal dia kayaknya lebih hati-hati, apakahnya friendly match, banyak permainan kasar yang bahkan cuman hanya dia biarkan, hanya ditegur saja, jadi nggak langsung kasih kartu. Berapa kali di awal babak pertama juga 2-3 kali momen kasar banget. Kambuaya 2 kali babak pertama tuh nggak dapat kartu kuning gitu. Bahkan babak kedua pun masih sama gitu. Dia permainnya lebih ke menjurus kasar, bukan keras ya. Jadi dia lebih suka memprovokasi lawan sepertinya. Tapi emang banyak yang berpendapat juga memang ini yang realita yang akan terjadi gitu, karena memang pada saat nanti menghadapi Arab Saudi dan Irak kurang lebih kan postur tubuh kurang lebih sama, muka-muka juga muka-muka Arab semua sama gitu, dan gaya mainnya pun sama. Pada saat kita ngelawan Bahrain gimana kan juga gitu, saling memprovokasi, saling apa namanya, bukan playing victim ya, seperti dia merasa jadi korban. Seperti kemarin kan berapa kali tuh Tom Hai, Kevin Dick, Jay Itses sering terpancing emosinya gitu. Jadi sebenarnya ini ada keuntungannya juga, cuman yang menjadi inti dari maksud Patrick Kluivert memang masih menjadi permasalahan atau PR ya, belum bisa membuka ruang. Jadi gambaran yang akan terjadi sepertinya nanti gitu, meskipun bukannya kita tidak optimis, karena lawan juga kemarin Arab Saudi menghadapi Lituania, dia tur Eropa Timur menghadapi Lituania, dia berhasil menang 2-1. Dan pertandingan kedua menghadapi tuan rumah Republik Ceko, dia berhasil menahan tuan rumah 1-1 juga. Dan di partai lainnya, Irak juara Kings Cup mengalahkan tuan rumah Thailand. Thailand itu adalah negara yang sulit kita kalahkan gitu. Dia gampang mengalahkannya di kandang mereka gitu. Ada timnas. Jadi artinya secara grade Arab Saudi jauh lebih di atas lawannya. Tim negara Ceko, negara peringkat papan atas. Untuk Lituania juga lumayan gitu. Di Eropa nggak jelek-jelek banget. Sedangkan Irak datang untuk di Kings Cup ini, artinya dia bakal tahu ya kekuatan Indonesia lewat permainan dari Thailand gitu ya. Saling membaca lawan lah. Cuman yang saya lihat masih belum dapatnya ini. Jadi ya seperti yang kemarin-kemarin kita bahas juga, yang kita mungkin bangga atau mungkin senang dengan hampir tiap menjelang FIFA Matchday selalu ada pemain baru. Itu juga diamini oleh Arya Sinulinga ya, XO PSSI, yang juga jubir dari ketum PSSI ya, Erick Thohir ya, yang bilang ya lawan bakal kaget dan lawan nggak bakal nebak permainan kita gitu, karena memang tiap mau tanding selalu ada pemain baru yang didaftarkan gitu. Tapi kan itu tidak berlaku untuk menghadapi Australia dan Jepang. Bahkan kita 2 kali dibantu ya Jepang gitu. Australia kita nahan seri, dan kemarin di kandang Australia sana kita kalah 5-1, dan kita menang melawan tim-tim yang di bawahnya gitu. Berarti solusinya belum kita dapatkan, artinya memang mau tidak mau kita masih punya kekurangan meskipun kedatangan Milano Jona. Oh, satu lagi yang debut Adriano Wibowo ya. Kemarin katanya informasinya dia itu expire untuk seperti Cyrus Margono katanya. Jadi memilih warga negaranya telat gitu. Kalau dia waktu itu masih langsung WNI, jadi nggak perlu proses lagi katanya. Jadi Adriano Wibowo belum pasti main di FIFA Matchday kemarin September, tapi pas menjelang ada Lebanon ada berita saya lihat FIFA juga sudah mensahkan bahwa Adriano Wibowo layak untuk bermain di pertandingan menghadapi Lebanon. Jadi sekarang itu mungkin serba cepat sih. Untungnya nggak memakan waktu lama ya perpindahan federasi. Misalkan dulu hampir seminggu atau paling cepat 5 hari, sekarang 2-3 hari juga nggak nyampe udah bisa langsung terengis ya. Permainan Adriano Wibowo menurut saya masih jadi jauh dari kata harapan untuk kategori senior, tapi untuk kategori kan dia masih 19 tahun nih. Kalau dia main di U23 lah, kalau 21 20-21 terlalu ini ya, gap jarak ininya ya, jarak antar skill ya, U23 lah. Seperti yang dikatakan oleh coach Patrick Kluivert juga, karena dia sebenarnya menginginkan Zylstra ini masuk ke dalam timnya Van den Broek, pelatih U23 kemarin. Cuman katanya pendaftarannya telat karena Zylstra disumpah juga hanya berapa hari menjelang turnamen itu main atau tampil di laga perdana, jadi nggak bisa nyusul kan. Akhirnya dia diajak untuk persiapan untuk
timnas seniornya ya. Entah di bulan depan itu apakah dia masuk ke U23 lagi atau memang bisa untuk dimasukkan ke dalam satu nama di list lini serang gitu. Karena dengan hilangnya Dimas Derajat yang pasca Persib dia jadi menurun performanya, akan cedera. Hoki Caraka juga angin-anginan gitu, warisan dari Sintayong. Hanya tinggal menyisakan Ramadan Sananta yang main di klubnya sih lumayan, tapi main di timnasnya belum ada perkembangan yang lebih bagus lagi gitu sebagai seorang penyerang. Dari postur tubuh dia sudah oke banget, udah setara Luka Toni menurut saya, udah setara Batistuta dari postur tubuh ya, tapi dari penyelesaian, dari insting masih jauh dari kata. Kalau kita mau bilang dia masih muda, tapi banyak yang seumuran dia sudah mainnya lebih dari. Ya mudah-mudahan terus berproses untuk Ramadan Sananta, apalagi nanti kalau jadi banyak yang numpuknya penyerang atau lini serang, hanya menyisakan dia saja yang lokal ya. Bahkan nanti, kan kemarin pun Rakentan Oratangun tidak bermain ya, apa karena ada sedikit ketakutan, khawatiran dari Patrick Kluivert, karena dia baru sembuh dari cedera juga kan. Kalau dipaksakan main nanti akan kambuh lagi dan akan absen di bulan depan gitu. Jadi lini serangnya pastikan akan milik Rakentan Oratangun oleh Romani, yang belum juga bisa dipastikan, tapi dia pasti akan masuk di list. Terus Moro Jusra 3, 4 Ramadan Sananta, sisanya mungkin tadi akan dimasukkan seorang sayap atau 2 Milano Jonathan dimasukin. Endelander juga bisa jadi opsi. Optimisme tetap ada meskipun banyak yang berharap strateginya begini, menahan Arab Saudi dulu lalu mengalahkan Irak, tapi memang kedua tim itu memang sangat kuat ya. Mudah-mudahan next kita akan ada tambah lagi pemain, semua juga udah siap. Terima kasih sudah menonton video saya, selamat malam.